Dengan kasih-Mu ya Robbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Robbi, damaikan hati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya sami'u du'ana. Jadi sebenarnya tidak ada akad kredit yang hilang. Jadi yang terjadi di luar itu dosa hilang itu tidak ada dosa hilang kredit. Semuanya dihitung. Perbedaannya ada yang dihitung melalui secara konvensional atau dihitung melalui sistem konversi. Tetapi tidak akan hilang. Itu yang pertama ya. Nanti kita diskusi soal ini. Itu banyak pertanyaan. Yang kedua, postur arsitektur kebijakan baru seperti apa? Namanya sistem integrasi. Poin penting dari Permendag RB 1 2023 dan desain kebijakan yang baru itu ada dua. Satu, karir dosen akan ditentukan oleh pimpinan perguruan tinggi, bukan menteri. Berarti karir dosen dari jabatan dari asisten ahli sampai dengan profesor, perguruan tinggi lah yang akan menilai dan perguruan tinggi lah yang akan menetapkan. Bukan soal SK ya, SK nanti bisa saja SK menteri, tapi penetapan, persetujuan. Kalau nanti SK-nya SK menteri ya dikirim ke Jakarta, tetapi bukan dinilai lagi, sudah selesai di sini di level perguruan tinggi. Itu poin penting. Yang kedua, arsitektur pengelolaan dosen akan dibagi menjadi 3 layer. Layer satu kementerian. Kementerian nanti akan membuat kebijakan yang bersifat makro atau makro manajemen berupa norma, standar, prosedur, kriteria. Apa sih yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi? Tugas kementerian. Lalu yang kedua, perguruan tinggi baik PTN maupun PTS akan menentukan support manajemen dengan cara memantau setiap perguruan tinggi harus punya misi diferensiasi. Misi diferensiasi itu visi-misinya tapi yang bersifat unggulan, sehingga akan terdistribusi di dalam fakultas sampai ke para dosen. Sehingga tugas perguruan tinggi adalah memfasilitasi bagaimana pengelolaan karir dosen, bagaimana pengelolaan SDM, bagaimana remunerasi dosen. Itu tugas perguruan tinggi. Nah yang ketiga dosennya. Dosennya itu sebagai aktor utama dari pada kepentingan dosen, maka dosen diharapkan nanti bisa berkontribusi lebih maksimal di dalam pelaksanaan kegiatan dengan meminimalisir unsur-unsur administrasi. Oleh karena itu, aturan baru nanti kami mengakomodasi 5 bagian penting. Satu, dalam satu keputusan menteri, dalam satu peraturan menteri. Satu, bagaimana rekrutmen dosen. Yang kedua, bagaimana mengelola sertifikasi dosen. Yang ketiga, bagaimana menilai kinerja dosen. Itu diatur di kementerian. Tapi kalau di kementerian sifatnya adalah generik. Misalnya standar profesor itu standarnya seperti apa sih? Nah teknisnya silakan perguruan tinggi. Kita hanya generik aja, sifat menjaga kualitas. Yang keempat, bagaimana mengelola beban kerja dosen. Dan yang kelima, bagaimana perpindahan mutasi dosen baik dalam luar negeri maupun dari dalam negeri ke dalam negeri. Jadi 5 peraturan yang saat ini ada itu dirembuk menjadi 1 peraturan menteri, sehingga
Bapak Ibu tidak akan ada 5 rujukan. Hal-hal yang substansi misalnya, kami akan mengatur bahwa syarat khusus itu lebih fleksibel. Maksudnya lebih fleksibel itu dosen tidak akan dipaksa harus memenuhi syarat khusus itu akademisinya. Karena ternyata banyak syarat khusus atau keunggulan dosen itu yang dibuktikan dengan cara lain. Misalnya keunggulan di bidang seni, keunggulan di bidang teknologi, karya paten, karya teknologi. Jadi tidak hanya publikasi, silakan diajukan karya-karya itu sebagai syarat khusus kenaikan pangkat dosen. Atau nanti yang menilai dari universitas. Yang kedua, tridharma tidak akan dipatok seperti saat ini cetakannya kamu, tetapi dosen diberi pilihan. Dia lebih fokus ke pendidikan, lebih fokus ke pendidikan, atau lebih fokus ke pengabdian kepada masyarakat. Walaupun tiga-tiganya tetap harus dilakukan. Berarti angka minimal pelaksanaan masing-masing dharma menjadi 10%. Jadi misalnya dosen di semester ini saya penelitiannya 10% aja, mengajarnya 80%, pengabdiannya 10%. Atau yang penelitiannya 80%, silakan penelitian 80%, mengajarnya 10%, dan seterusnya. Tetapi keseragaman itu tidak bisa dilakukan oleh setiap dosen, harus diatur oleh masing-masing prodi dan fakultas. Karena mungkin dosen saya katakan ada aturannya di teknisnya diatur oleh prodi dan fakultas dengan persetujuan kaitan perubahan ini. Yang ketiga, jalur untuk menjadi dosen baik kamu BP bisa melalui 3 jalur. Satu melalui jalur akademik yang saat ini Bapak Ibu. Yang kedua melalui jalur vokasi. Yang ketiga melalui jalur profesional, profesi. Jadi kalau menurut undang-undang itu rektor itu bisa aja merekrut dosen dari praktisi kemudian ditetapkan sebagai profesor sepanjang itu lulus tes dari perguruan tinggi. Siapa menentukan? Ada 2 tim nanti yang menentukan. Kalau saat ini cuma ada 1 tim senat, nanti ada 2. 1 tim talenta, yang kedua tim suksesi. Tim talenta itu salah satunya anggotanya dari senat, tapi nanti ada yang lain. Kenapa butuh tim talenta dan butuh tim suksesi? Karena untuk menjadi jabatan dosen baik LKM BB ke depan tidak hanya ditentukan yang unsur akademik, tetapi juga unsur non akademik. Sama kayak SKP kan, nilai kinerja 40%, tapi kejujuran, integritas dan lain-lain itu memegang peranan penting. Sehingga akademik 40%, non akademik menjadi 60%. Jangan sampai seorang ditetapkan guru besar terus besoknya dibawa. Misalnya, atau kasus lain. Nggak bagus ya, jadi unsur akademik dan non akademik harus dipertimbangkan. Atau bukan masalah itu, jangan sampai dia excellent di akademik di kampus tapi di keluarganya berantakan gara-gara ada disharmoni yang disebabkan oleh sesuatu yang kurang baik, misalnya KS misalnya kan. Nah itu kan, jadi itu dipertimbangkan. Saat ini nggak ada aturan itu, tapi ke depan kita atur seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita cukup untuk pengantar ya. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit, 25 menit sih sebetulnya. Cukup mungkin untuk 5 penanya. Silakan. MC-nya nggak ada mic-nya ya? Atau saya di sana? Ada nggak? Ada tuh. Ada satu. Ini supaya cepat ya. Jadi pertanyaan langsung jawab, tanya langsung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dr. Edi Yusriadi dari Unismu Makassar. Saya ingin bertanya terkait, saya dosen swasta, terkait dengan impact PNS apa bukan Pak? Yayasan. Non PNS. Non PNS. Oke. Jadi tahun lalu bulan Juli saya mengurus impasing untuk golongan. Ya. Tapi masalahnya golongan 3B saya itu hilang. Ya. Lalu saya minta solusi di LDikti. Maksudnya hilang
SK-nya. SK-nya hilang dan sama sekali tidak ada arsip yang tersimpan. Kemudian pada waktu itu agak lama prosesnya, baru keluar untuk 3D. Nah, selanjutnya nih saya akan mengurus keempat. Saya sekarang Pak sudah lektor kepala 550. Ya. Nah, sekarang saya mau mengurus ke 4A. Nah, ini permasalahannya nanti tetap dilampirkan yang 3B itu. Nah, mungkin bagaimana solusinya jangan sampai itu jadi persoalan lagi. Karena dulu kami cuma melampirkan surat keterangan hilang. Apakah itu masih memungkinkan untuk dipakai atau bagaimana? Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Ini yang tidak ingin kita harapkan ya. Oleh karena itu, BKD atau sister atau serdos dan lain-lain itu mulai Agustus besok kita sudah mulai pindah ke cloud system sehingga nggak ada lagi arsip-arsip fisik gitu. Dan untuk serdos Pak, dari 12 persyaratan yang diminta kepada dosen ada 12 persyarat itu kami hanya menyertakan yang 2 saja. Satu micro teaching, yang kedua ada pernyataan dari kolegial. Sisanya Pak, sisanya kami cari sendiri. Terus semuanya ada di sistem. Masa SK aja? SK itu harusnya ada di cloud, nggak perlu lagi ada fisik-fisik. Jadi ke depan itu semua yang dikeluarkan oleh kementerian, baik SK mau SK kepangkatan maupun SK jabatan termasuk termasuk angka kredit dosen itu semuanya ada di sistem kami. Dan supaya aman, Agustus besok kami sudah pindahkan ke cloud. Sementara yang konvensional tetap jalan. Jadi kalau nanti itu Bapak hilangnya di LL Dikti apa di Biro SDM? LL Dikti. Ya, saya sudah tanya di sana juga katanya tidak ada arsip. Nggak perlu arsip Pak. Nggak perlu arsip, itu in passing, apalagi dosen non PNS. In passing itu hanya penyetaraan pangkat untuk masalah gaji. Jadi ini nanti ke depan insya Allah tidak akan berulang karena kami menggunakan sistem satu track. Satu track itu maksudnya gini, kalau sekarang kan dosen punya 2 track. Satu jalur jabatan, satu jalur pangkat, termasuk yang PNS ya. Ada asisten ahli, kemudian pangkatnya 3A. Begitu naik lektor, tetap masuk 3B. Kalau dia loncat jabatan misalnya, dari lektor ke guru besar, ininya pangkatnya jabatannya sudah guru besar 850, pangkatnya masih 3C. Nah, ke depan kami atur setara. Jadi kalau seseorang yang dari lektor loncat jabatan menjadi guru besar, pangkatnya langsung disesuaikan ke 4A. Tidak perlu melalui lompat-lompat itu. Kan masa kerjanya sudah lewat 2 tahun ya. Ada 2 tahun. Jadi nggak bisa lagi. Kami sudah bicara sama BKN seperti itu. Kenapa? Karena untuk dosen yang dipentingkan itu jabatannya bukan pangkatnya. Pangkat itu hanya untuk kenaikan gaji. Jadi mestinya pangkat mengikuti jabatan. Ini juga sama berlaku untuk misalnya ya, ada seorang profesor, misalnya profesor 1050, tapi pangkatnya masih 4B. Ini terjadi. Kemudian ada lowongan eselon 1, nggak bisa, karena yang dimintakan 4C. Saya bilang itu salah. Saya bilang ke Biro SDM, mestinya nggak begitu. Kalau sudah profesor ya sudah profesor aja, nggak usah dilihat pangkatnya berapa. Jadi nanti insya Allah ke depan untuk syarat eselon 1 misalnya ini. Syaratnya ya profesor, berapapun pangkatnya dia bisa melamar jadi eselon 1. Walaupun dia masih 4A, masih 4B, yang 4C itu kalau pejabat administratif. Nah, oleh karena itu pangkatnya nanti kita setarakan dengan jabatan. Jadi mudah-mudahan nanti Pak ke depan ini akan kami perbaiki. Kami tidak lagi menggunakan basis arsip yang bersifat fisik. Fisik itu banduan aja, boleh ada boleh enggak gitu. Ada syukur yuk KTP aja udah nggak pakai ini Pak. Gitu. Nah, kalau Bapak masuk ke bank sekarang ATM-nya sudah pakai digital, udah nggak perlu lagi, jadi bisa hilang. Tapi kalau itu kan enggak. Nah itu. Oke ya, mudah-mudahan nanti bilang aja LL Diktinya nanti kalau Bapak ngajukan kenaikan pangkat 4A, mestinya tidak perlu lagi ajukan aja kenaikan jabatannya. Apalagi kalau nanti majunya sudah dengan sistem baru, maka tidak diperlukan lagi arsip-arsip sebelumnya. Gitu. Yang lain, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nama saya Faisal Halim, Pak. Saya memburu Bapak ini ke sini. Saya dosen Universitas Nasional Jakarta, Pak. Universitas Nasional Jakarta. Yang pertama saya menyampaikan selamat dan terima kasih. Energi perubahan sudah digaungkan oleh kementerian. Dan ADRI dalam hal ini pada waktu pertemuan di Bali itu menggugat kebijakan kementerian itu terkait dengan Skopus yang banyak memupus harapan para guru besar itu. Calon-calon guru besar rupanya lulu lantah Pak dengan kebijakan wajib Skopus. Dan alhamdulillah Bapak Presiden ADRI ini sudah hadir juga di Zoom ini. Dan itu alhamdulillah sudah dihapus tentang syarat khusus itu ya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua kami ingin sampaikan Pak, warning aja nih Pak ya, warning aja. Jangan sampai pemindahan wewenang dari kementerian ini sangat idealis Pak. Pemindahan kewenangan kementerian kepada perguruan tinggi, kita menghindari jangan sampai ada ketidaksukaan antara rektor, dekan dengan dosen sehingga menghabisi dosen yang tersebut. Ya. Itu, menghindari itu aja Pak ya. Yang kedua saya memburu Bapak ini menitip pesan Pak. Ada teman saya di Jakarta. Dia sudah mengusulkan GB dosen PNS Pak ya, ASN itu sudah 3 tahun. Setelah 3 tahun dilakukan perubahan terus menerus sampai 3 tahun Pak. Alhamdulillah kami pada waktu itu berjuang untuk melakukan audiensi. Sudah audiensi Pak. Jadi seluruh persyaratan sudah disiapkan, berakhir kemarin tanggal 20 Juni Pak. Sudah diajukan Pak. Nah mohon dengan hormat tinggal review aja Pak. Tinggal reviewnya saja. Kalau misalnya sudah di ACC selesai dan itu sudah diajukan Pak. Mudah-mudahan pada hari ini ya Pak, perbaikannya sudah diajukan. Sudah segalanya Pak. Mudah-mudahan hari ini seperti dengan Pak Ibu Rektor tadi sudah ditandatangani dan mudah-mudahan juga hari ini saya menyampaikan dan menitip harapan dari Jakarta Pak. Mudah-mudahan pada hari ini adalah hari berkah bagi teman saya itu yang sudah operasi otak Pak. Sekedar bercurhat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama masalah Skopus ya Pak, kalau kebijakan itu sudah ditetapkan, karena kita tidak mewajibkan. Jadi silakan mau masuk boleh, enggak juga boleh. Gitu. Penelitiannya harus, tetapi tidak harus di Skopus. Kan bisa saja terbit di jurnal nasional. Kalau misalnya penelitiannya kurang beriman, kan geser aja ke pendidikan semua. Kan kita beri peluang, penelitian itu hanya 10%. Pengabdian 10%, pengajarannya 80%. Bagi yang hobinya neliti, ya neliti aja 80% gitu. Pilihannya ada pada dosen. Yang kedua, suka atau tidak suka oleh dekan bina itu tidak ditentukan oleh satu orang Pak. Tadi kan saya nyebutnya tim talenta. Tim talenta itu ada mungkin senat fakultas. Ini bayangan saya nih, tapi belum nanti akan diatur di kebijakan. Ada tim talenta itu unsur dari sesama dosen, unsur dari bawahan, unsur dari pimpinan, dan unsur dari profesional. Jadi ditentukan oleh tim yang ditunjuk, kemudian dia memberikan pendapat terhadap calon yang sedang diajukan. Jadi bukan satu orang dosen, bukan oleh satu orang dekan. Itu pun nanti ada studi, ada mekanisme banding. Misalnya saya dizolimi, kata Bapak tadi, kan bisa banding ke tim suksesi. Jadi merasa tidak melakukan tapi ditutup, bisa banding tim suksesi. Tim suksesi ada 2, ada tim suksesi di tingkat perguruan tinggi, ada tim suksesi di tingkat kementerian. Jadi masih bisa menolak keputusan di tingkat fakultas ke universitas. Kalau universitas memutuskan A, kemudian masih kurang puas, bisa mengajukan banding ke level kementerian. Nah, nanti ada tim independen yang itu. Jadi kita akan kawal itu supaya mereka bersifat fair, gitu, sesuai dengan fakta yang.
Yang ketiga, tadi terkait Bapak, mudah-mudahan yang rekan Bapak itu termasuk, karena saat ini kami sedang menilai 3.300 dan yang masih ngantri itu ada 3.200 sedang dinilai akan selesai di 31 Oktober. Nah, kita akan nilai semua yang sudah masuk di 30 Juni. Karena 2024 harus sudah masuk ke sistem baru. Jadi tidak boleh lagi ada sisa-sisa usulan. Kecuali yang non-PNS. Yang non-PNS pun kita kebut karena nanti pada saat 1 Januari 2024 baik dosen PNS maupun dosen non PNS sama-sama menggunakan sistem integrasi gitu. Jadi titik temunya nanti di Januari 2024. Terima kasih, silakan. Masih ada, silakan Pak. Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 15 menit lagi. Nama saya Suradi dari Universitas Islam Makassar. Saya ASN. Proses pengusulan guru besar. Ya, sudah maju ke Dikti? Sudah. Sekarang nilainya itu sudah ada penilaian yang saya dapat itu syarat khusus, masalah syarat khusus. Syarat khusus ini bisa nanti kita ini versi reviewer itu masuk predatory. Syarat khususnya diragukan oleh predatory. Okay. Dua syarat khusus yang saya ajukan itu dianggap predatory. Ya. Setelah saya cek dengan belis dan segala macam, itu belum masuk predatory. Ya. Karena dia masih 3 tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir ini baru dia terbit. Sedangkan di belis itu, di memakai alat yang digunakan LL Dikti juga kementerian itu tidak masuk dari editori. Ya. Jadi maksud saya begini, pertanyaan saya ini nanti bagaimana sampaikan reviewer dengan orang yang mengajukan, bagaimana setelah saya mengusul bagaimana nanti kalau setelah reviewer membuat ditangkaplah Kemendikti. Bapak sudah audiensi belum? Belum Pak. Belum. Ajukan audiensi aja. Kan ini ada antara Bapak sama reviewer. Kata reviewer predatory. Iya. Kata Bapak bukan. Bukan. Audiensi. Udah pilihannya audiensi. Audiensi Pak ya. Okay. Kalau hanya klarifikasi itu nggak selesai surat-suratan. Iya. Nah ini rektor menyurati tidak. Kata reviewer iya. Nggak kelar. Bapak ajukan audiensi melalui LL Dikti. Pak PT ya Pak ya. Tapi di PTS. LL Dikti saya Pak. LL Dikti. ASN. LL Dikti ajukan audiensi ke saya. Nanti saya fasilitasi Bapak bertemu dengan reviewernya. Silakan diskusi, cari solusinya di situ. Terima kasih banyak. Dah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada? Sebelah sini nggak ada yang tanya. Ada banyak penjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Tumpu. Saya dosen di Universitas Islam Makassar. Yang tadi mungkin keluh kesahnya para guru besar. Nah sekarang adalah para dosen pemula. Mau bertanya Pak tentang beban kerja dosen. Apakah pengajaran dosen tetap yayasan di kampus mengabdi ke kampus lain bisa diklaim menjadi sebuah pengabdian kepada masyarakat, bukan pengajaran, karena saya mengabdi di kampus lain sebagai DLB. Sebagai apa? DLB dosen luar biasa Pak. Maksudnya saya dosen PTS di sini Pak, tapi mengabdi di PTS lain. Ngajar juga? Iya ngajar. Apakah itu bisa diklaim sebagai pengabdian atau bukan pengajaran? Bisa menambah kum? Iya. Bisa menambah kum kredit? Iya. Terima kasih Prof. Selama itu diizinkan oleh pimpinan perguruan tingginya. Jadi Bapak jangan ngajarnya harus ada izin. Jadi ngajar di sini ya. Iya. Jadi gini, kan Bapak home base-nya di sini. Iya, Prof. Kemudian misalnya suatu saat ada PTS lain ngajar di sela-sela waktu yang tersisa di sini. Kemudian rektornya mengizinkan itu diklaim kredit, masukin ke sini klaim. Itu. Oh, bisa, Prof. Nah, ke depan kami sedang mendesain agar dosen itu diizinkan mempunyai 2 home base sekaligus. Gitu. Supaya legal ya, tapi dengan ada catatannya.
di home base pertama sudah terpenuhi kewajiban minimal. Jadi misalnya Bapak ditentukan 12 SKS ya. SKS ke-13 dan seterusnya silakan di PTS lain. Tapi pindah home base-nya itu, bukan pindah, nambah home base-nya itu atas persetujuan dari home base pertama. Nah, jadi misalnya Bapak di UIM ya, sebagai di Fakultas A di Prodi A gitu. Kemudian Bu, saya masih punya waktu, ajukan home base lain. Boleh. Jadi home base-nya 2, satu di sini, satu di tempat lain. Di sini harus full dulu, 12 SKS. Sisanya baru ke tempat lain. Itu dua-duanya diakui. Terakhir ya. Sebelah sini lagi. Silakan. Atau sekaligus 2 bertanya lah. Singkat-singkat aja. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi saya baru 3 jam baru mendarat dari Yogyakarta, Pak. Karena materi saya sangat bagus sekali. Saya ingin pertanyakan tentang ada tadi secerca harapan buat saya ya, karena kemarin itu yang terkendala pengurusan GB adalah masalah Scopus, Pak ya. Nah, saya tertarik tadi tentang masalah penelitian. Penelitian itu yang dilakukan bisa dijadikan sebagai jalur peneliti, Pak ya. Nah, selama ini saya sejak 2000 itu ada beberapa penelitian saya tentang masalah MP3I. Berapakah syarat penelitian yang bisa dijadikan diklaim untuk mengajukan sebagai guru besar, Pak? Syarat penelitian? Iya, syarat penelitian. Yang sekarang apa nanti? Ya, yang sekarang, Pak. Sekarang kan udah ada. Kalau sekarang kan porsi masih menggunakan konvensional sekarang. Iya, penelitian ini kalau menjadi guru besar ya minimal pendidikan 25%, penelitiannya 35%. Itu kalau sekarang menggunakan proporsinya seperti itu. Iya. Kalau naik guru besar minimal ada 1 syarat khusus berupa karir JIB. Iya. Kalau loncat jabatan 4 karir JIB tergantung indeksasinya. Ke depan kita akan atur itu semua akan diubah. Kalau sekarang Bapak baca di POPAK 2019. Iya. Gitu. Terus yang barunya nanti, Pak, bagaimana? Yang baru nanti kan belum disusun. Lagi disusun, itu belum bisa bocor dulu. Iya, tapi gambarannya kayak tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Iya, betul. Syarat khusus ada pilihan. Iya. Porsi tridharma menjadi 10%. Jadi penelitiannya berapa? Tergantung Bapak fokusnya kemana. Kalau Bapak fokusnya ke penelitian, ya silakan. Kalau Bapak fokusnya ke pengajaran, penelitiannya cukup 10%. Syarat khususnya apa? Syarat khususnya boleh karya tulis, boleh karya seni, boleh karya teknologi, boleh dalam bentuk paten, boleh dalam bentuk karya lain. Lebih fleksibel. Itu Pak ya? Iya, makasih banyak, Pak. Yang satu lagi, terakhir ya. Ya. Oh, silakan di Zoom. Di Zoom dulu, Zoom. Tadi soalnya nggak ada moderatornya ya, kita. Ya, Zoom, kedengaran nggak? Silakan Zoom. Yang berada di Zoom, mohon Pak yang mau bertanya atas nama siapa ya tadi? Angkat tangan itu. Pak Hasmin. Mohon Pak Hasmin. Hamsin Tamsah dari Amkop ini. Silakan Pak Hasmin. Kedengaran nggak? Ya kalau mungkin tidak kedengaran nanti dari sini satu terakhir tadi. Ya, bisa? Didengar tulis di suara chat saya? aja. Oh itu sudah mulai. Assalamualaikum, didengar suara saya? Ya, kedengaran. Iya, terima kasih. Iya, saya dosen DPK yang ditempatkan di salah satu perguruan tinggi swasta. Ya, jadi saya bacakan saja, Prof. Pertanyaan dari Bapak Hasmin Tamsi itu, saya DPK mau bertanya tentang loncat jabatan dari lektor ke guru besar yang sudah memiliki syarat khusus 4 publikasi ilmiah bereputasi Scopus, bahkan saya siapkan 6, tetapi katanya ada perubahan sistem sehingga tertunda lagi pengurusannya. Mohon penjelasannya, apakah masih memungkinkan loncat jabatan pada sistem yang baru dan proses pengurusannya bagaimana? Terima kasih. Loncat jabatan itu terakhir 30 Juni kemarin.
kalau sudah diajukan, kalau sudah diajukan sampai matiin dulu dong. Ini alarm saya udah bunyi nih. Kalau sudah diajukan berkas loncat jabatannya 30 Juni kemarin akan tetap dinilai. Tapi kalau belum diajukan sampai 30 Juni kemarin, maka mulai 1 Juli bukan loncat jabatan namanya, tapi percepatan kenaikan pangkat. Nah, percepatan itu tidak bisa loncat tapi lebih cepat. Lebih cepat. Hasilnya sama. Yang satu lompat, yang satu lari cepat gitu aja. Tapi sama-sama cepat. Jadi gitu Pak ya. Kalau Bapak sudah mengajukan semua 6 syarat khusus tadi per 30 Juni yang lalu akan tetap dinilai dengan menggunakan sistem lama. Tapi kalau sampai hari ini belum diajukan ya berarti memang tidak bisa karena udah lewat waktunya. Itu Pak ya. Baik Bu Rektor, Pak Ketua ADRI, Bapak Ibu semua, baik yang hadir luring maupun hadir secara daring, saya sebenarnya ingin masih banyak diskusi sampai tidak ada pertanyaan lagi, tapi waktu juga yang membatasi kita. Saya harus segera ke bandara dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Sofyan Effendi MID, Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti, yang telah memberikan arahan yang luar biasa terkait pengembangan SDM dosen. Terima kasih juga kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Makassar yang telah membersamai giat silaturahmi dan dialog pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pimpinan, wakil rektor, penyerahan cenderamata dari tuan rumah PLT Rektor Ibu Dr. Haja Insinyur Andi Majda M. Sain, MSI, kepada Bapak Dr. Muhammad Sofyan Effendi MID. Lanjutnya terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pimpinan yang sempat hadir pada hari ini, Ibu PLT Rektor, Wakil Rektor, para pimpinan fakultas dan Direktur Pasca Sarjana, para Wakil Dekan, para KPS, para Ketua Lembaga Lingkup UIM, Bapak Ibu dosen Lingkup UIM, dan peserta dari perguruan tinggi di luar UIM yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu yang sudah membersamai giat silaturahmi dan dialog pada hari ini, yang berada di ruang Zoom, kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Rahim MSI, Ketua Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia DPD Sulselbar, beserta rombongan, dan alhamdulillah hadir juga pada hari ini dari pengurus Pusat Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Bapak Profesor Faisal beserta rombongan. Ya, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada silaturahmi dan dialog pengembangan SDM dosen oleh Bapak Dr. Muhammad Sofyan Effendi MID. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melakukan review apa yang Untuk itu kami tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ambil alih sekarang. Jadi ini berita yang menggembirakan, menyegarkan, dan apa yang sudah dilakukan oleh ADRI itu adalah sesuatu yang masa depan. Maksudnya apa? Profesor, yaitu kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, itu sekarang bisa diakui
sebagai tambahan SKS mengajar di luar tempat home base-nya. Nah, jadi ini sangat penting, nanti kita bisa detailkan. Prof. Sarimana, apa kabar? Jadi visiting professor yang kita lakukan yang sudah diberikan oleh DPP ADRI kepada edaran-edaran bahwa ayo kita melakukan visiting professor. Tadi prospek yang bagus adalah seperti dokter. Jadi, apa maksudnya? Dokter itu bisa mempraktek di 3 tempat. Ya, jadi praktek di rumah sakit 1, 2, dan 3. Nah, kita juga akan praktek di 2 tempat. Yaitu payung hukumnya dalam bentuk visiting professor. Jadi saya mengajar di UMAHA 12 SKS, ada waktu sisa malam atau sore, maka saya bisa mengajar di tempat lain. Dipakai. Di situ nanti akan ada percepatan-percepatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi itu bahwa lompat jabatan sudah tidak ada lagi, tapi yang ada adalah percepatan. Percepatan jabatan. Jadi yang muda-muda itu bisa membuat desain mulai sekarang. Itu ada Ibu Yati dari UNU Cirebon, itu bisa menstrategi bagaimana percepatan bisa dilakukan, antara lain visiting professor, kolaborasi di ADRI, jadi anggota, jadi pengurus, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah persyaratan khusus tidak lagi dalam bentuk Scopus atau karya ilmiah akademik, tapi bisa juga karena 3. Yang pertama adalah profesional. Ini para dokter yang ingin jadi yang di fakultas kedokteran dan lain sebagainya, beliau profesional. Ada orang teknik yang dia profesional, punya kegiatan profesional. Nah, kemudian ada juga yang lain, bentuk lain, mereka kiai-kiai atau ahli seniman yang punya keahlian khusus, itu bisa dijadikan syarat khusus. Yang ketiga. Yang keempat adalah sekarang kita bisa melakukan kekompakan di perguruan tinggi. Jadi tolong para dosen, ini instruksi Ketua Umum ADRI, jangan lagi muncul konflik dengan pimpinan perguruan tinggi. Karena nasib kita nanti itu besar. Itu adalah tergantung rektor, tergantung yayasan. Kalau kita ada konflik dengan rektor dan yayasan, sudah masalah. Tapi sebaliknya, sekarang juga rektor itu harus sadar bahwa rektor itu adalah dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai rektor. Bukan seperti gubernur atau presiden. Dialah powerful. Karena apa? 70% keberhasilan perguruan tinggi itu adalah dari dosen. Dosen yang pasif, maka tidak akan mungkin ada akreditasi. Dosen yang pasif tidak akan mungkin peringkatan di webometrik, peringkat perguruan tinggi. Dan dosen yang pasif cenderung untuk konflik, dan itu nanti kita akan kena menjadi EK, yaitu evaluasi kinerja. Sekarang ini ada 100 perguruan tinggi yang sedang kena pengawasan, 23 sudah ditutup. Dan itu sumber info itu adalah dari dosen, dari staf, mahasiswa. Nah, setelah saya lacak dari 100 itu ternyata tidak semuanya masalah konflik. Ya, barang-barang sepele itu masuk ke dalam EK, evaluasi kinerja kelembagaan. Apa saja itu? Setelah saya cek, tim yang akan datang ke 100 perguruan tinggi yang dalam pengawasan itu adalah tim yang dari tim dari Direktorat Pembelajaran, tim dari Direktorat Kelembagaan, tim Direktorat Kemahasiswaan, tim Direktorat dari riset penelitian, tim dari Pusat Prestasi. Nah, itu yang akan datang karena masukan yang lewat SMS, WA, atau lewat surat kaleng itu tidak diabaikan, semua ditindaklanjuti. Maka
sekarang jangan sampai ada konflik di dalam internal, baik antar dosen, pimpinan dengan yayasan. Yang sekarang banyak itu kan konflik antara yayasan dengan perguruan tinggi, rektor. Gara-gara siapa? Gara-gara dosen. Ada 2 dosen konflik, satunya minta dukungan yayasan, yang lain minta dukungan rektor. Akhirnya rektornya sama yayasannya jadi konflik. Saya alami pribadi itu seperti itu. Nah, gara-gara dosen itu terjadilah konflik. Ketika ada konflik dan semuanya melihat bahwa ini nggak mungkin bisa didamaikan, maka kementerian akan melakukan tidak melayani semua kebutuhan perguruan tinggi. Apakah akreditasi, apakah visitasi, apakah hibah-hibah, apakah itu. Jadi sekarang pemerintah memaksa kalau tidak bisa damai, tidak bisa situasi iklimnya sehat, ditutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kesimpulan yang bisa saya ambil, dan kita akan percepat teman-teman dosen, termasuk tunjangan-tunjangan yang ada. Sudah profesor nggak dapat tunjangan karena ada keraguan-raguan, karena memang ada yang lagi syirik dengan profesornya, ya, itu juga akan kita selesaikan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberi respon apa yang saya sampaikan. Kita juga akan melakukan bintek-bintek, ya, bintek untuk mereka yang jabatan fungsional, bintek untuk yang akan penambahan program studi, bintek untuk penataan atau tata kelola yayasan, dan bintek untuk kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Itu nanti tetap akan kita lakukan. Dan informasinya kita bergembira, ini kalau dulu itu harus fokus, sekarang ini pemerintah telah memberikan kemudahan dan menambah angka kredit, yaitu Proceeding International Conference. Itu sekarang diakui 15 kredit. Jadi itu sudah setara dengan International Conference artikel atau jurnal, ya. Jurnal, sorry. Nah, maka saya minta kepada teman-teman yang punya inisiatif-inisiatif, sekarang kita akan International Conference yang ke-30 yang ada di Sulawesi Utara. Silakan ngirim artikel-artikel di sana, tidak perlu nanti minta ke jurnal, tapi cukup kita siapkan dalam bentuk proceedings. Jadi bisa di Proceeding ADRI. Proceeding ADRI ini kita siapkan 1 tahun 4 kali terbit. Dan sekali terbit 40 sampai 50 artikel. Dan itu nanti diakui 15 SKS penulisnya. Itu nanti tanggal 21 di Manado. Tolong Bapak Ibu sekalian segera mengirim. Berikutnya nanti setelah dari Manado kita akan terbang ke Cirebon. Nah, di Cirebon nanti ada UNC Cirebon, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, disingkat UNC, akan menyelenggarakan International Conference dalam bidang law, ya, sosial dan hukum yang terkait dengan kondisi sekarang ini. Itu kita perkirakan tanggal 12 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan kita paham siapa Pak Sofwan. Pak Sofwan itu adalah orang Cirebon juga, makanya kita nanti tindak lanjuti. Mungkin Agustus itu sudah ada kebijakan terbaru, ya, terhadap syarat khusus terhadap orang yang mau profesor dari dalam negeri yang dari perguruan tinggi. Seperti di luar negeri, seperti saya alami. Jadi saya profesor dari Universitas di Calcutta, India. Ya, itu karena apa? Ya, karena prestasi internasional. Sementara nanti Bapak Ibu sekalian, karena dari perguruan tinggi yang akan memberikan profesor masing-masing, maka akan ada
semacam yang seperti saya lakukan, ada fit on proper test di perguruan tinggi itu, senatnya setuju apa tidak, kemudian kita diminta keilmuan kita khas yang sesuai dengan perguruan tinggi kita itu apa, kemudian kolegial kita di luar negeri bagaimana sehingga kita dapatkan. Untuk sementara profesor yang dari dalam negeri yang disebut dengan profesor penghargaan itu diberikan oleh perguruan tinggi yang akreditasinya A. Nah, ini saya khawatir perguruan tinggi yang bisa memberikan profesor yang bukan dari pemerintah, saya khawatir syaratnya seperti itu. Akreditasinya A. Kalau akreditasinya A, hanya berapa butir itu yang akreditasinya A di perguruan tinggi. Maka kita usul supaya profesor yang bisa diajukan oleh atau yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang B. Nah, itu masuk akal. Oleh karena itu yang masih C, perguruan tingginya, ayo kita kebut dengan sistem yang sudah sangat mudah dalam bentuk siaga, dalam bentuk macam-macam ya, online. Dan itu basisnya 90% online. Jadi kalau bisa sistem informasi manajemen atau tim IT dipercepat, diperbanyak. Saya lihat kemarin itu ada 3 perguruan tinggi saya kunjungi, IT-nya hanya 2 orang, gimana bisa melayani seluruh dosen. Nah, tempat saya ada 10 ya, desain sistem informasi itu. Direktorat sistem informasi ada 10. Sehingga di situ nanti bisa membantu para dosen, membantu baik itu di Sister, di BKD, di Arjuna, di macam-macam lah itu. Itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bisa ketemu langsung dengan kebijakan yang baru. Nah, bagaimana strategi kita? Nah, ini untuk para rektor, tolong strateginya adalah kita bintek bagi dosen dari aspek teknisnya. Yang kedua, kita bintek dari aspek administratif digitalnya. Yang ketiga, kita bintek dari administratif fit on proper test-nya. Yang keempat, kita bintek bagaimana kerjasama bagi dosen-dosen yang punya waktu kemudian bisa menjadi dosen di tempat lain dan menjadi home base kedua. Jadi nanti home base pertama, home base kedua. Nah, ini PR kita semuanya. Untuk menangani itu, insya Allah kita akan melakukan Mukernas ADRI, rencananya di Jakarta, tapi orang Jakarta kemarin usul di fasiliti saya di Bali, dan nanti kita akan rapatkan dalam rapat koordinasi ADRI. Itulah Bapak Ibu sekalian, tawaran dari saya, kesimpulan saya, kemudian strategi yang harus kita siapkan. Apabila ada yang ingin memberikan respon, saya persilahkan. Termasuk apabila tadi nggak sempat bertanya kepada Pak Sofwan, bisa WA ke saya, nanti akan saya reward ke saya akan berikan kepada Pak Sofwan. Silakan. Mungkin ada dari Hulu Cirebon atau Pak Mustaina ini, Bu Mustaina. Ya. Ibu Pupu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Prof, ini dengan kondisi pakaiannya yang mungkin kurang pantas langsung karena jam 6. Terima kasih atas kesempatannya Prof terkait hal yang memang diberikan kepada kami untuk bisa bergabung dengan Ardi di pagi ini. Mudah-mudahan banyak pencerahan, terlebih di narasumbernya langsung Dr. Sofwan yang kebetulan Cirebon dan kami ada kedekatan emosional. Terima kasih atas kesempatan ini dan banyak hal-hal yang memang disampaikan beliau menjadikan pencerahan, contohnya tadi terkait persyaratan dosen mempercepat japung untuk dosen, kedua dengan ada kesempatan dosen bisa 2 home base, dan ini mudah-mudahan Ardi bisa mengawas dan menggiring keputusan kebijakan yang tadi disampaikan oleh Pak Sofwan, mungkin itu Prof. Yang kedua juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Prof di tengah-tengah kita. Kebetulan Prof ini ada di Cirebon. Mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan UNC ya Prof ya. Nah, pertanyaannya
ini aja Prof, mudah-mudahan terkait Japung ini saya kebetulan memang baru move on setelah selesai S3, ada beberapa yang harus saya lakukan Prof. Nah, ini terkait hal percepatan mengenai dari AA. Jujur nih saya juga malu sebenarnya, ini udah berapa tahun baru mengurus AA, yaitu termasuk dosen yang belum bersentuhan langsung mungkin Prof. Mungkin dengan adanya Prof mohon arahan nanti di jam 10 terkait bagaimana melengkapi hal-hal untuk percepatan Japung mungkin gitu Prof, dengan beberapa persyaratan yang terbaru atau masih dilaksanakan yang ada kebijakan sekarang Prof terkait hal tersebut Prof. Mungkin itu aja, ini sifatnya lebih kecurhat Prof. Ya, terima kasih Ibu Dr. Pupu Sumayah dari UNC Cirebon. Kemarin setelah saya sampaikan bahwa sekarang ini waktunya program kerja perguruan tinggi itu mengacu kepada pedoman-pedoman. Jadi pertama pedoman tentang BKD dosen. Nah, BKD dosen itu apa aja sih programnya yang bisa membantu dosen? Udah program kerjanya fokus ke situ. Sehingga percepatan dosen yang semula tidak punya serdos bisa punya serdos. Persyaratan serdos apa? Difasilitasi oleh perguruan tinggi. Misalkan harus mengajar online internasional, kita sudah fasilitasi. Silakan kita ngajak teman kerjasama penelitian internasional. ATRI sudah fasilitasi. Ada 10 perwakilan ATRI di luar negeri, ya, Malaysia, Taiwan, Thailand, Filipina, Singapura, Rusia, Jerman, Inggris, ya. Nah, nanti kita bisa kolaborasi dalam penelitian, membuat artikel, dan itu membuat percepatan. Nah, jadi tolong yang jadi rektor, maksud saya dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai rektor atau sebagai pimpinan, itu buat program untuk BKD. Dengan dananya juga otomatis. Yang kedua adalah persyaratan ini dan itu rata-rata karena akreditasi. Maka nggak usah cari penelitian program kerja yang pusing-pusing, SWOT macam-macam, sudahlah. Kalau mau short, yang cepat, udah indikator-indikator di akreditasi itu 9 itu kita bisa lihat. Jadi itu program kerjanya kemahasiswaan, wakil kemahasiswaan. Coba menyehatkan, maka kerjasama dengan pimpinan, dengan yayasan dan lain sebagainya itu kita atur pedoman-pedoman penerimaan penghasilan. Jadi programnya dari akreditasi. Berikutnya adalah kita lihat pedoman lagi tentang percepatan dalam bentuk bagaimana bisa memenuhi kalau kita mau membuat program baru, ya, program studi S2 dan S3 misalkan, persyaratannya apa? Ya sudah, kita buat program universitas itu, APBN-nya itu, ya dari situ pedoman-pedoman itu. Udahlah, kita nggak usah membuat SWOT sendiri. Nanti tanya aja kepada artificial intelligence, itu sudah muncul semua kok. Ya, kemarin kan sudah diperhatikan sama Pak Indra. Pak Indra. Ya, itu sudah SWOT-nya bagaimana itu langsung keluar semua itu.
Nah, kita nggak usah berpikir dan analisis. Saya itu ikut pelatihan di LAN ya sebagai direktur SDM waktu itu tentang Renstra aja itu 3 bulan penuh. Makanya pinter nyanyi karena disuruh bisa menyanyi di sini. Sekarang 3 menit selesai itu dari 3 bulan, dari 3 menit membuat SWOT lembaga kita. Termasuk Pak Yanto Irianto ini juga kalau mau ini kasusnya ini kasus hukumnya ini apakah bisa inkrah apa tidak, kemudian nanti strateginya pemenangannya bagaimana ya dengan mendorong pasal-pasal yang multitafsir ya. Kemudian nanti siapa yang mainkan, kita mau dorong dengan kecepatan tinggi atau rendah, atau kita buat ATM yang makin besar. Nah, itu tanya aja KIAI itu. Selesai itu barang. Nah, jadi ulangi bagaimana strategi kita. Nah, tapi tiba-tiba ini dapat ini. Satu, kita bikin MOU di antara lembaga-lembaga kita, maka disitulah ADRI, DPD sangat berfungsi. Apa itu? Membuat MOU kerjasama lintas perguruan tinggi supaya bisa perguruan tinggi ini punya home base kedua, yaitu rata-rata yang sudah mengajar, misalkan satunya di UGJ, satunya di UNU Cirebon atau UNC, karena berdekatan. Itu. Jadi kita buat apa? Istilahnya adalah visiting professor atau visiting lecturer. Nah, dengan demikian yang semula sembunyi-sembunyi ya takut ketahuan, maka sekarang sudah harus konkret. DPD kalau di Cirebon ini ketuanya adalah rektor UGJ, ini akan ketemu. Itu Bapak Profesor Mukerto Siswoyo. Nanti siapa yang orang UGJ ngajar di sini, di UNC ngajar di situ, itu nanti sah ya, satu home base pertama, satu home base kedua. Nah, ini strategi yang harus akan kita lakukan. Strategi pertama adalah bagaimana RAP ya, rencana anggaran pendapatan belanja program kerja itu berbasis pedoman-pedoman itu. Udah lupakan aja itu yang namanya SWOT itu, karena itu sudah abstrak banget. Tapi kali ini kan sudah berdasarkan pedoman. Strategi kedua, kita bikin kolaborasi dalam bentuk macam-macam, antara lain adalah visiting professor. Untuk keabsahan kita membuat home base kedua. Ketiga adalah kita harus mengenal dosen satu dengan yang lain. Karena apa? Supaya yang serumpun itu bisa sama-sama mengisi berbagai macam tuntutan BKD ya. Karena itu juga kita paham kan, yang senior temuan dengan teman-teman kita. Terima kasih, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Izin untuk live